Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pendengar setia Radio Dais, para pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita dapat berjumpa kembali kaum muslim dalam acara kajian sore bersama Dais. Salawat dan salam kita curahkan ke junjungan besar kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa selalu kita harapkan syafaatnya kelak di hari yaumul qiyamah. Para pendengar setia Radio Dais, para pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada, di kesempatan sore hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita guru kita bersama Kiai Haji Khairul Amin, Sarjana Agama Al-Hafidh. Kita sapa. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik Pak Kiai? Alhamdulillah kabar baik, sehat semangat ya. insya Allah. Baik, sudah beberapa hari belum bisa ketemu dan alhamdulillah kita ketemu kembali untuk membahas tema di sore hari ini, agama itu nasihat kaum muslim ya. Dan tentu saja nanti bagi kaum muslim yang ingin bertanya silakan di 082133670000 atau di 0246746352. Baik Pak Kiai, silakan bisa disampaikan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, terutama para pecinta Radio Dais, MAJT TV, Radio Gaul, dan juga sahabat modis semuanya yang dimuliakan oleh Allah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim untuk thalabul ilmi. Kita akan melanjutkan hadis dari kitab Wasiatul Mustafa, yaitu tentang agama adalah nasihat, ya. Ad-dinun nasihah. Ya. Ini adalah merupakan hadis yang ke-119 dari Rasulullah kepada Sayyidina Ali, tapi hakikatnya adalah untuk kita semua. Ya Aliyu, ad-dinun nasihah lillahi walirrasulihi walil mu'minin. Wahai Ali, agama itu adalah nasihat bagi Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Ini merupakan satu gambaran ya, bahwa agama ini adalah tuntunan, agama itu adalah panutan, agama itu adalah syariat ya. Agama itu adalah satu aturan yang mengawal manusia supaya menjadi orang yang sukses, bahagia, sejahtera, senang dunia dan akhirat. Sesuai dengan doa kita kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu di sini dikatakan bahwa ad-dinun nasihah, ya, bahwa agama itu adalah nasihat bagi Allah, Rasul, dan orang Islam atau orang mukmin. Itu bagaimana maksudnya? Jadi agama itu adalah nasihat, itu adalah nasihat-nasihat atau petuah-petuah ya. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang merupakan firman-Nya, juga ada agama itu disampaikan lewat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan hadis gitu ya. Nah, jadi nasihat dari Allah, kemudian juga dari Rasulullah untuk orang-orang yang beriman ya, untuk orang-orang mukmin. Bahkan sebetulnya hakikatnya adalah hudal linnas. Jadi Al-Qur'an, agama itu adalah merupakan petunjuk bagi manusia dan juga kepada orang-orang yang sudah mau bertakwa kepada Allah. Jadi manusia itu dikawal terus dengan agama, mulai dari yang belum beriman sampai kemudian menjadi beriman, itu dikawal terus oleh Al-Quran, hadis, dan juga agama ini. Maka doa kita di dalam surat Al-Fatihah adalah ihdinas siratal mustaqim. Jadi ada di dalam satu tafsir yang mengatakan bahwa siratal mustaqim di sini itu adalah ad-din, yaitu agama Islam itu sendiri gitu. Kemudian juga ada ahli tafsir yang mengatakan bahwa Siratal Mustaqim itu berarti Al-Quranul Karim.
Ya. Jadi agama atau agama Islam, kemudian Al-Qur'an ditambah lagi dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah yang dinamakan Shiratal Mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Ada yang mengatakan Shiratal Mustaqim itu artinya adalah Shiratal Mustaqim yang nanti kita akan mencapai menjelang masuk ke dalam surga, kita akan melintas ya, seperti rambut yang dibelah menjadi 7 gitu ya. Nah, itu bagi yang nggak beriman ya benar-benar tipis dan kecil gitu ya. Tapi bagi orang yang beriman ya kalbarkil khotib ya, walaupun satu benang, satu rambut ya, rambut dibagi menjadi 7 itu tidak masalah, tidak jadi soal, karena kalbarkil khotib seperti kilat yang menyambar. Sehingga Shiratal Mustaqim di sini bisa 2, secara tekstual itu adalah Shiratal Mustaqim, jembatan Shiratal Mustaqim itu nanti di akhirat. Yang kedua, Shiratal Mustaqim secara kontekstual itu adalah agama itu sendiri, kemudian Al-Qur'an, hadis, dan juga nasihat para ulama. Nah, di sini dikatakan bahwa ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Itu artinya agama itu yang menuntun kita, mengarahkan kita mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Itu lewat agama itu sendiri. Nah, yang menjadi penasihatnya, yang menjadi subjeknya itu adalah Allah dan Rasulnya. Dan sebenarnya juga orang-orang mukmin itu juga ya, untuk orang-orang mukmin itu juga dari para ulama-ulama itu. Jadi yang ketiga ini, setelah Allah Rasulnya kepada orang mukmin, mukmin ini bisa 2, boleh jadi kepada orang mukmin itu kepada kita umatnya, atau nasihat itu memang datang dari orang mukmin ke mukmin yang lain. Jadi tawasobil haq wa tawasobis sabr, yaitu ulama-ulama kita yang kemudian menyampaikan agama itu sendiri kepada santrinya, kepada umatnya, kepada kita jamaahnya, menunjukkan apa yang sudah ada di Al-Quran dan hadis, dijabarkan, kemudian disampaikan kepada kita umatnya sebagai agama yang di dalamnya itu penuh dengan nasihat. Nah, seperti itu. Baik Pak Kiai, luar biasa ya. Agama adalah nasihat atau agama itu nasihat. Yang pertama nih Pak Kiai yang mau harga tanyakan, di Indonesia sendiri ini kan ada beberapa agama nih Pak Kiai. Itu tentu saja kan mengajarkan sesuatu yang mungkin baik untuk umatnya ini Pak Kiai. Betul. Apakah ketika kita itu ada mungkin agama di selain kita yakini mengajarkan yang terbaik, apa kita bisa diambil nih Pak Kiai? Baik. Setiap agama itu yang samawi ya, jadi belum diotak-atik atau dirubah sama manusia, masih murni. Itu sebetulnya semua mengajarkan kebaikan, termasuk uluhiyah juga, walaupun akhirnya ada yang merubah itu, tapi awalnya Yahudi, Nasrani, kemudian dikatakan sebagai Hawariyun, kemudian ada Majusi. Itu Majusi itu kebiasaan mereka itu menyembah matahari gitu ya. Tapi sebetulnya Majusi itu ya satu kelompok. Jadi ada dulu itu orang-orang Majusi itu yang memang beriman juga. Nah, cuman kemudian karena terlalu banyak yang menyembah matahari pada saat itu atau menyembah api, maka kemudian viralnya Majusi itu ya menyembah api atau matahari. Nah, Yahudi, Nasrani itu ya Yahuda, itu kan nama lain Nabi Yakub sebetulnya. Jadi kalau Bani Israel gitu ya, Israel itu ya berarti keturunannya Nabi Yakub. Jadi anaknya Nabi Yakub itu ada yang namanya Israel gitu ya, sampai ke bawah. Sebetulnya Yahudi Nasrani ini yang dulunya awal-awalnya itu adalah ya nyembahnya Allah, ya kitabnya Taurat, kemudian yang Nasrani Injil yang sebenarnya yang belum dirubah. Nah, kemudian Yahudi Nasrani ini kemudian merubah isi daripada Taurat dan Injil, terutama masalah yang berkaitan dengan kenabian Nabi Muhammad SAW itu banyak yang dirubah gitu. Kemudian akhirnya melentang kemana-mana. Akhirnya Nabi Isa yang seharusnya sebagai Rasul, sebagai Nabi, kemudian dituhankan ya. Akhirnya ruwet semua ini ya, jadi kacau.
akhirnya menjadi agama kacau, Yahudi, Nasrani, Majusi, akhirnya kacau semua. Jadi sudah bukan menjadi agama uluhiyah atau agama samawi lagi. Nah kalau sudah seperti itu, maka kalau kita mengambil dari kitab Taurat, Zabur, Injil, Taurat dan Injil atau agama yang lain selain agama Islam, itu biasanya kalau yang urusan-urusan sosial itu sama, karena mengajarkan kebaikan, melarang kemungkaran. Itu nggak ada yang memperbolehkan perzinahan, nggak ada yang memperbolehkan nyolong, nggak ada yang memperbolehkan ngerampok, membunuh, itu nggak ada. Semua agama itu asalnya kan samawi dari Allah, maka pasti mengajarkan kebaikan. Nah, sebetulnya kita kan sudah punya kitab sendiri, yaitu Al-Quran. Bahkan Al-Quran ini sebagai penyempurna kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil, kemudian Al-Quran menjadi penyempurna. Jadi kenapa kita nggak langsung ke Al-Quran saja? Kenapa harus kita berkiblat kepada Taurat atau Injil atau kepada agama lain? Toh di dalam Al-Quran juga ada. Kan misalnya di dalam kitab Injil, misalnya Nabi Isa itu ketika ditampar pipi sebelah kanan, maka sebelah yang kiri itu suruh nampal kembali, ben imbang mungkin. Ya seperti itu. Ini kan kebaikan Nabi Isa itu ada di dalam kitab sebelum Al-Quran atau kitab Injil. Tapi Al-Quran juga mengajarkan kita untuk berlaku adil. Kemudian kalau kita mau memaafkan, maka fa'ajruhu 'ala Allah, maka pahala Allah Subhanahu wa taala itu akan Allah berikan kepada orang yang memberikan maaf. Faman afa wa aslaha fa'ajruhu 'ala Allah. Nah, yang sosial ini, yang urusan-urusan seperti ini, itu tanpa kita mengikuti agama yang lain, di agama kita sudah lengkap. Tanpa mengikuti kitab yang lain, kitab Al-Quran kita sudah lengkap. Jadi kalau toh kita mengambil intisari dari kitab-kitab yang lain atau agama yang lain, ya tentunya boleh-boleh saja, karena itu yang belum dirubah itu hakikatnya juga dari Allah. Seperti itu. Baik Pak Kiai, mengenai agama nasihat ini Pak Kiai, mengapa begitu luar biasa menjadi salah satu pilar agama Islam Pak Kiai? Banyak orang yang mungkin di antara orang-orang di dunia ini ada yang mengatakan saya tidak beragama, mohon maaf, tetapi saya berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita. Bagaimana Pak Kiai tanggapan? Baik, mungkin sikapnya sudah seperti orang yang beragama, ya. Cuman dia tidak mensematkan agama yang secara kafah. Agama kita Islam, kalau kita sudah masuk, maka kita diperintahkan untuk masuk secara keseluruhan. Tidak hanya pola hidup kita saja, tapi harus ikrar juga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini agama disebut Islam kalau dia sudah bersyahadat. Dan syahadatnya adalah dua, syahadatain. Syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Asyhadu alla ilaha illallah ya harus diikuti wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita bersaksi bahwa Allah adalah Tuhanku, maka aku juga harus bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusannya. Satu paket. Tidak boleh diambil Allahnya saja tapi Muhammadnya enggak. Itu enggak boleh. Satu paket. Islam itu ya syahadatnya tauhid dan syahadat Rasul, syahadataini, syahadat dua, ya, tauhid dan syahadat Rasul, sehingga tidak boleh diambil dari satu saja yang awalnya atau Nabi Muhammad tok tapi Tuhannya lain juga nggak boleh. Nah, maka kenapa ini aja harus ada menjadi patokan kita, pilar yang paling utama, ya karena agama itu kan menuntun kita itu dari minadzulumati ilan nur, ya, dari kegelapan menuju terang benderang, sehingga agama ini adalah pondasi kita untuk menjadikan referensi bagaimana konsep hidup supaya selamat dunia dan akhirat, seperti itu. Baik, tentang agamanya Pak Kiai, nasihat. Banyak orang seringkali memberikan nasihatnya di antara manusia yang lain nih Pak Kiai. Apakah perlu juga kita itu memperbaiki diri kita sendiri sebelum kita memberikan nasihat orang lain? Ya, memang ada pepatah atau hadis itu, ibda binafsik, kan begitu ya. Mulailah kamu dari dirimu sendiri. Memang harusnya seperti itu. Sebelum saya menasihatin orang lain, saya berbenah diri untuk diri saya sendiri. Tapi sebetulnya ini tidak semua komponen atau tidak semua kisi, ya.
kalau memang kita ini bukan orang yang bisa menjadi pelaku awal dari apa yang kita sampaikan, ya tentunya boleh saja kita menyampaikan walaupun kita nggak bisa ngelakuin. Misalnya kita belum bisa mampu untuk pergi haji, kan boleh kita berbicara tentang haji, kita mengajar tentang haji, bahkan kita mungkin menjadi haji yang manasik di Fatimah Zahra atau di MACT, di Baitur Rahman atau di mana boleh, walaupun kita belum melaksanakan ibadah haji, walaupun ibda binafsik, mulailah dari dirimu sendiri. Nah, tapi ini kan ada sesuatu yang terkunci, ya, yang terkunci itu ya karena belum mampu, atau mungkin kita kena waiting list, ya. Jaga jarak atau daftar tunggu yang begitu panjang, gitu ya. Nah, tentunya boleh kita menganjurkan orang lain walaupun kita belum melakukan, kalau karena sesuatu yang kita memang tidak bisa melakukan. Tapi pendek kata, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku kata Rasulullah walaupun satu ayat. Jadi tidak semua harus kita melakukan terlebih dahulu. Kita nasihatin anak mulai dari kecil, ya tidak seluruhnya harus sudah kita lakukan juga, walaupun nantinya kita harus memberikan contoh, gitu ya. Tapi ada ada yang dikerjakan anak kecil itu yang tidak pantas dikerjakan oleh orang tua, seperti itu kan. Nah, jadi semua itu bisa diukur dari kadarnya, seperti itu. Tapi seringkali nih Pak Kiai, di masyarakat kita ketika kita menyampaikan tetapi kita belum pernah melakukannya, contoh mungkin masih muda belum menikah tapi menjelaskan kita mungkin fatul ijab dan lain sebagainya seperti itu. itu kan bertolak belakang nih Pak Kiai. Bagaimana cara kita agar masih bisa dipercaya seperti itu Pak Kiai? Baik, ini banyak kasus seperti itu. Seorang dai muda belum menikah, kemudian karena dakwahnya enak, asik, lucu, berisi, gitu ya, maka ada orang itu kepengen manggil pengajian tapi konsepnya adalah pernikahan, walimatul arus. Tapi tahu bahwa yang ngundang ini ngerti bahwa yang ceramah ini belum menikah, gitu ya, tapi tetap aja diundang. Nah, ketika yang bersangkutan mau baliknya, Pak, saya kan mohon maaf belum nikah, Pak. Kenapa Bapak nyuruh saya di pengajian acara pernikahan? Orangnya tadi malah menjawab gini, jenengan saja belum mati cerita tentang mati kok, gitu ya. Jenengan aja belum pernah ke alam kubur cerita tentang alam kubur, gitu ya. Ya sudah, kalau gitu silahkan saja. Kalau ada orang yang ngeledek, urung nikah kok ngomong ke bab nikah, kita aja belum mati kita menerangkan bab mati kan boleh, gitu ya. Itu. Nah, misalnya walaupun memang kesempurnaannya, misalnya gini, orang belum menikah, kemudian dia bercerita tentang menikah, gitu ya. Itu kan yang terjadi adalah dia halusinasi, gitu, disampaikan, atau mungkin dari fikih, dari syariatnya. Tapi ketika dia belum merasakan hakikatnya berumah tangga yang beneran 24 jam kali berapa tahun, gitu ya, itu kan belum bisa merasakan bener, gitu ya. Dia baru bisa menceritakan kisi-kisi atau syariatnya, gitu ya. Tapi apa yang dia ungkapkan itu dari apa yang sudah kita pelajari, bukan apa yang sudah kita rasakan. Tapi sebenarnya nggak jadi soal, karena memang konteksnya, tekstualnya juga ada, gitu ya. Jadi dasarnya ada, jadi boleh kita sampaikan. Memang kan tidak banyak, paling berapa persen toh kita cerita tentang apa yang kita rasakan. Kalau misalnya saya sudah nikah beberapa tahun, Mas Arka juga sudah menikah, kemudian ceramah di tempat pernikahan, ya paling yang kita ceritakan juga bagaimana hak seorang suami, kewajiban suami, hak istri, kewajiban istri, kan seperti itu ada kan di materi-materi dakwah itu. Yang kita ceritakan tentang apa yang kita rasakan dalam berumah tangga itu paling hanya berapa persen, kan itu kan privasi, gitu ya. Jadi sebetulnya yang privasi ini hanya sedikit saja. Barangkali kita mungkin bercerita tentang, lo istri saya itu lo Bapak Ibu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, contohlah seperti istri saya itu. atau berusaha istri saya itu berusaha seperti Sayyidah Khadijah.
Nah itu kan sebetulnya juga hanya berapa persen saja. Tapi yang disampaikan itu pasti yang sudah ada di materi-materi dakwah di buku dan kitab itu. Sehingga saya kira tidak masalah. Yaitu tadi kalau ada yang bertanya kenapa enggak cari mubalik yang sudah menikah saja, ya bilang aja wong kita aja belum mati, menceritakan tentang mati boleh ya, seperti itu. Seperti itu. Baik, silakan bagi Anda kaum muslim 0821 336 70.000 atau di 0246 746 352. Lanjut lagi nih Pak Kiai. Ya, boleh. Mengenai ketika kita menasihati seseorang agar kita tidak menjadi seorang yang menggurui atau mungkin tidak menyinggung orang itu, bagaimana Pak Kiai? Ya tentunya ketika kita berhadapan dengan satu orang yang lebih tua, dua orang yang lebih alim, tiga orang yang lebih kaya, pokoknya orang yang di atas kita lah, secara finansial maupun secara ilmu maupun kedudukan, ya tentunya orang yang baik itu adalah yang merendah di hadapan orang lain, sehingga jangan sampai ketika kita menasihati orang itu seperti guruni. Bolehlah kita di akhir kita mengatakan ini bukan saya guruni, tapi ini adalah syariat, ini adalah yang berkata adalah Al-Quran, ini yang bersabda adalah Rasulullah SAW. Boleh kita berdakwah atau ngomong di hadapan orang yang di atas kita, ilmunya maupun secara finansial maupun kedudukan, asal kita itu tidak boleh merendahkan yang kita ajak omong. Jadi jangan sampai orang tersinggung karena kita merasa seperti lebih baik daripada yang kita hadapi. Bisa kok diatur itu. Jadi ketika kita ngomong tetap dengan kerendahan hati. Seperti Mas Arka misalnya mau ngomong apa, mengatakan mohon maaf Kiai misalnya. Ya, sebelumnya ada kalimat mohon maaf itu adalah salah satu supaya kita tetap pada ketawaduan. Ya boleh kita ngomong di hadapan orang yang lebih dari kita, sebelumnya kita katakan mohon maaf gitu ya, atau apalah ya yang sekiranya pokoknya jangan sampai merendahkan, sehingga pasti mereka tidak akan mengatakan kalau kita itu guruni. Jadi dari perkataan yang santun, yang sopan dan sikap kita, insya Allah orang tidak akan menganggap bahwa kita guruni walaupun kita di bawahnya atau muridnya, seperti itu. Baik, satu lagi nih Pak Kiai. Ketika seorang itu memberikan nasihat tetapi beda pandangan Pak Kiai dan nasihat kita itu ditolak, bagaimana sikap kita? Ya, kalau itu prinsip agama, ya kita harus tetap pegang pada prinsip ya. Tapi kalau itu yang furu atau cabang-cabang, kan boleh orang lain berbeda dengan kita, kita berbeda dengan orang lain. Nah, kalau berbeda kemudian dalam satu meja, kemudian diteruskan dalam satu perdebatan, itu namanya mujadalah, kan gitu kan? Boleh kan? Ada misalnya semacam ini kan seperti podcast, ya. Podcast itu kalau hanya datar-datar saja nggak menarik, maka harus ada namanya apa ya? Manajemen konflik. Manajemen konflik. Jadi seakan-akan kita ini berbeda atau memang berbeda betul gitu ya. Tapi ujung-ujungnya kita baik-baik saja. Lana a'maluna walakum a'malukum. Apa yang menjadi amal kita adalah untuk kita, atau amal kita untuk kita, amalmu ya untuk kamu. Silahkan berbeda, boleh, seperti itu. Baik, kita break sebentar Pak Kiai. Untuk Anda semuanya kaum muslim di 0821 336 70.000 atau di 0246 746 352. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam, terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam, tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya.
Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswa. Kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. .9 FM Radio Dais, Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Para pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, masih dalam acara kajian sore bersama guru kita Kiai Haji Khairul Amin Sarjana Agama Al-Hafidh. Dan tentu saja bagi Anda semuanya yang ingin bertanya, silakan di 082133670000 atau di 0246746352. Ada dari Pak Fauyan. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya nih, yang ini dulu atau yang diangkat dulu ya? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Dari Bapak Indra di Semarang. Pak Indra, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya barusan buka di MACT untuk nasihat. Kalau di imam saya itu gini Pak, kalau ada imamnya kan ada 5, tapi kadang surat Al-Fajr ayat 1 sampai 30 itu nggak hafal. Kalau ditarik-tarik, kalau diberitahu dia gini, jamaah pokoknya dia nggak mau. Tapi mohon maaf ya juga gitu kan gitu. Itu kan dia karakternya kan nggak mau dinasihati. Cuman saya baca di Qaidah Fikih itu jadi apabila terjadi pertentangan, kalau ternyata kok merugikan diri sendiri, lebih baik dia selamat gitu. Lah itu kan kalau lihat ucapan tangan dengan hati, itu kalau didiamkan ya gitu. Lah itu bagaimana menyikapi itu Pak Nggih. Terima kasih nih kajian ini bagus sekali nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Silakan Pak Kiai, bisa ditanggapi. Intinya gimana Mas Arga? Untuk menasehati seorang imam yang tidak tersinggung. Baik, berarti fokusnya di imam ya tadi ya, bukan secara umum. Baik, makmum atau jamaah menasihati imamnya supaya tidak dianggap keminter atau mungkin bisa gol ya, artinya imamnya kemudian bisa menerima gitu kan. Betul. Ya. Baik, memang setiap masjid itu pasti ada imam, karena Allah itu ketika di situ ada satu kebaikan, pasti Allah akan menumbuhkan kebaikan untuk menyempurnakannya. Ya. Termasuk di mana ada musola, ada masjid, di situ pasti ada yang adzan, ada imamnya juga gitu ya. Walaupun ada yang kembang kempis, artinya nggak bisa 5 waktu, hanya mungkin waktu-waktu yang petang saja, misalnya kayak maghrib, isya, subuh, zuhur, asar nggak buat adzan juga ada. Nah, ternyata di masyarakat, tidak hanya di pedesaan, di perkotaan, setiap di masyarakat itu ada yang memang bisa menjadi imam, tapi ala kadarnya ya, ala kadarnya, tergantung versinya siapa. Kalau versi santri itu rata-rata imam-imam masjid yang ada di kampung-kampung itu masih kurang fasih semua. Kalau versinya itu versi ngaji pesantren itu memang itu sinnya harus tipis banget, ainnya harus dalam banget, qafnya harus kol-kolah banget gitu ya. Kalau sesuai kaidah tajwid, makharijul huruf di pesantren memang ketat sekali. Tapi ketika sudah berada di masyarakat, yang masjid dan musola kita, tentunya kita harus ada ya toleran lah.
ya dikasih keringanan, tidak harus 100% benar, tapi walaupun sedikit agak ya takak atau plegak-plegu atau ada yang salah, tapi jangan sampai jali lah istilahnya, jangan sampai merubah makna. Itu enggak masalah sih sebenarnya. Jadi misalnya qafnya enggak terlalu nyekluk banget atau ainnya enggak terlalu ain, enggak terlalu jeru banget, itu ya masih bisa ditolerir selagi enggak berlebihan salahnya atau jali, maka ya enggak masalah, kecuali kalau memang sudah jali atau merubah makna, ini harus diingatkan. Nah, bagaimana supaya kita ini mengingatkan tapi bisa diterima ya, tentunya bisa dengan cara bil ghaib. Bil ghaib itu ya WA pakai nomor yang lain, yang bukan nomor kita, atau mungkin kita kirim surat, atau ke takmirnya, kan banyak cara, ke takmir ngomong alon-alon, atau kalau mau berani kepada yang bersangkutan tapi bukan di hadapan jamaah. Ya, itu banyak cara itu ya. Surat kaleng. Surat kaleng itu sebetulnya boleh, asal memang isinya bukan untuk menghujat atau isinya bukan untuk meden-medeni, menakut-nakuti, tapi untuk kebaikan, itu tidak masalah. Kalau dulu kan ada kotak suara. Nah, itu kan ada untuk saran-saran gitu ya. Siapa yang lapor, siapa yang kan tidak tahu gitu ya. Atau mungkin dipanggilkan ustadznya suruh ngomong. Babakan masalah itu, masalah persoalan itu kalau pas pengajian PHBI. Saya sering itu di senggol, Ustadz di sini ada orang sing kandanane angel. Pas persoalannya poinnya di sini. Nah, monggo saya titip panjenengan, kalau yang nasihatin orang sini pasti orangnya itu ngamuk-ngamuk dan sebagainya, nggak terima. Nah, mungkin kemudian saya memakai logika, kemudian cerita, kemudian yang akhirnya pada kisah itu tadi, tapi saya bukan mengatakan di sini, tapi aduh mereka Amerika gini, mereka gini Demak gitu. Tapi pindahan ke mriki misalnya. Saya kan sering mengatakan seperti itu, tapi pindahan ke mriki itu pasti kan mereka seneng ngekek sama orang yang bersangkutan. Kalau menghadir pasti, kalau memang nyerempetnya itu ke kasus yang sama gitu ya, pasti akan memang sadar gitu ya, walaupun wah mesti titipan panitia gitu. Tapi siapa yang nitip kan nggak ngerti seperti itu Mas Arya. Baik, melanjutkan Pak Imam tadi Pak Kiai. Jadi tindakan tidak sesuai dengan apa yang diucapkannya tadi Pak Kiai. Jadi memang sekiranya dia imam tetapi tindakannya kok seperti itu pada makmumnya, bagaimana Pak Kiai? Seperti itu tuh gimana? Tadi kurang pas antara tindakan dengan ucapannya. Oh gitu. Ya. Jadi ini bukan masalah bacaan lagi berarti apa yang carane apa berarti tingkah lakunya, kemudian tindak tanduknya ternyata tidak sesuai dengan panutan kita, bahwa imam itu kan menjadi panutan gitu ya. Memang beratnya jadi imam itu seperti itu. Jadi kadang-kadang kita lah, yuk imam masjid kok koyo ngono kelakuane misalnya. Nah, maka kita harus menjaga. Nah, gini, tergantung keinginannya gimana, mau diganti atau mau hanya diingatkan saja. Kalau mau diganti ya tentunya harus ada tim formatur ya. Tim formatur itu tidak hanya takmir saja, takmir berkumpul dengan pengurus harian, kemudian mereshuffle kepengurusan. Jadi dia nggak didupak langsung keluar, nggak jadi imam terus nggak jadi apa-apa atau hanya jamaah, ya tetap diwongke, karena bagaimanapun juga punya kontribusi di masjid tersebut. Misalnya jadikan penasehat kan keren, walaupun nggak ngopo-ngopo. Pembina, wah dewan pembina, dewan penasehat. Ya, 1 lurah kan gitu, 2 Bapak RW. Pak RW ini menu seneng, senajan tak tahu di masjid gitu. Terus RT terdekat, yaitu RT yang di situ ada masjidnya. Kemudian orang tadi gitu kan,
Itu kan keren kan, Iya. ya walaupun nanti nggak ngapa-ngapain ketua takmir yang menentukan apa-apa kan kebijakan dari ketua takmir dan pengurus harian. Nah, maka anggap saja ini adalah keputusan formatur dari pengurus harian untuk meresafel tugas-tugas, salah satunya adalah imam, kemudian muadzin. Asalnya mungkin dijadwalkan dulu, dia misalnya nggak langsung diganti, tapi misalnya dia hanya di sholat zuhur atau asar. Kemudian yang maghrib, isya, subuh itu si A, si B, terus lama kelamaan kan kemudian nanti yang bagus-bagus ini yang akan muncul. Jadi harus ya bermain cantik dan pintar ngemong lah, jangan sampai gedebak-gedebuk ya, terlalu kasar. Ibaratnya kalau kita mateni nyamuk kan tidak perlu pakai bom nuklir gitu ya, hanya mites saja. Kalau mau supaya orang tersebut tidak menjadi menjadi satu barometer dari jamaah menentukan abang ijone, ya kita tempatkan pada tempat yang atas tapi tidak menjadi satu penentu sebuah kebijakan. Itu bisa diatur semua seperti itu. Baik, setelah gini Pak Kiai, dari Bapak Fauzan, mau tanya Yahudi dengan Israel itu notabene apakah sama Pak Kiai? Terima kasih. Yahudi itu anaknya Israel. Israel itu nama lainnya Nabi Yakub. Bani Israel berarti keturunannya Nabi Yakub. Nah, termasuk keturunannya yang Barab. Barab itu bahasa Indonesianya apa? Pertama ya. Itu Barab. Apa Mas? Kalau yang ragil itu bahasa Indonesianya apa? Kan ada kan yang apa? Ya pokoknya yang pertama, anak pertama ya. Anak pertama itu namanya Yahuda. Nah, maka kemudian disebut Yahudiya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ini apakah Israel yang sekarang negara Israel itu adalah Israel itu bukan. Itu adalah etnis atau suku bangsa ya. Jadi bukan yang dimaksud adalah Israel itu yang dalam Al-Qur'an itu bukan, karena ini nama etnis bangsa atau suku, sehingga ya Bani Israel itu yang dituju itu adalah anak keturunan dari Nabi Yakub. Nah, Yahudi itu siapa? Ya Yahudi itu putranya Nabi Yakub itu. Jadi termasuk juga Israel, Bani Israel. Tapi bukan Israel yang sekarang. Yang sekarang menjadi negara itu adalah etnis atau bangsa. Seperti itu. Baik Pak Kiai, luar biasa ya. Terima kasih banyak Pak Kiai atas penyampaiannya.